Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur Masjid Abu Bakar As-Syighaf, Kampus Universitas Islam Sultan Agung rahimakumullah. Sangat menarik ketika kita mencoba mengkaji bagaimana mekanisme yang dilalui oleh para ulama kita dalam rangka mendapatkan keilmuan, ilmu yang tentu saja bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah, sehingga darinya akan bisa kita jadikan inspirasi bagi kita generasi khairul ummah yang birrul walidain, sehingga mampu memiliki kualitas keilmuan yang akan memberikan kemaslahatan fid dini wad dunya wal akhirah. Hadirin wal hadirat para jamaah rahimakumullah. Apabila kita lihat bahwa paling tidak ada 3 hal yang dilalui oleh para ulama di dalam mendapatkan keilmuannya. Hal ini sebetulnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Isra. Allah telah memberikan informasi kepada kita bahwa paling tidak kita bisa mendapatkan keilmuan, yaitu bisa jadi dari pendengaran, bisa jadi melalui penglihatan, dan bisa jadi melalui fuad ataupun hati kita. Maka ketika kita klasifikasikan, yang pertama, ada ulama-ulama yang mendapatkan ilmu dengan jalan istima'. Istima' itu melalui as-sam'a, melalui pendengaran. Mereka mendahaya gunakan pendengarannya secara optimal bahkan maksimal. Maka Allah karena karunia-Nya memberikan dan menitipkan ilmu kepada beliau. Ada kitab yang berjudul Al-Ulama'ul Ummiyun, ulama-ulama yang ummi, yang tidak bisa membaca dan boleh jadi tidak bisa menulis, yang ditulis oleh Syekh Atiyah, yang mana di dalam kitab Al-Ulama'ul Ummiyun beliau menyampaikan paling tidak ada 130 orang. Di antaranya misalnya ada Abu Hurairah. Abu Hurairah dikenal ulama yang ahli hadis, bahkan meriwayatkan tidak kurang 5.300 hadis, tetapi beliau tidak mampu untuk membaca. Ada di antaranya Syekh Ali Al-Khawas, merupakan guru dari Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, pengarang kitab Wasiyatul Mustafa, memiliki guru Syekh Ali Al-Khawas yang memiliki kualitas keilmuan bahrul ilmi, tetapi beliau juga dikenal tidak bisa membaca. Bahkan ada Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi ulama yang sangat terkenal di dalam bidang hadis. Bahkan beliau menulis kitab yaitu Sunan At-Tirmidzi, yang termasuk di dalam kitab rujukan di dalam masalah hadis. Bahkan Imam Tirmidzi juga mengarang kitab Syama'il Muhammadiyah. Tetapi beliau dikenal, mohon maaf, yaitu tunanetra, tidak mampu untuk melihat, tidak bisa membaca. Tetapi dengan keagungan dan kekuasaan Allah, karena spiritualitas yang tinggi, walaupun hanya mendengarkan, maka beliau mampu meriwayatkan banyak hadis. Yang kedua, ada ulama-ulama yang mendapatkan ilmu dari jalan, yaitu bil basar, dengan penglihatan, yaitu dengan membaca, atau di dalam yang lain yaitu bil qalam. Sebab Allah sampaikan di dalam Al-Quran, alladzi 'allama bil qalam, bahwa Allah memberikan pengetahuan kepada para ulama yaitu melalui pena. Tentu aktivitas membaca dan menulis menjadi kualitas sehari-hari para ulama ini. Di antaranya misalnya kemudian kita mengenal ada kitab yang berjudul
Tarikh Madinah Damsyik yang ditulis oleh Ibnu Asirin. Beliau guru dari Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau mengarang tidak kurang 60 kitab, melakukan riset sampai 60 buku dihasilkan. Yang luar biasa di antara karya monumentalnya adalah Tarikh Madinah Damsyik yang kurang lebih 80 jilid. 80 jilid. Sangat banyak, luar biasa. Bahkan kita mengenal juga misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana Ibnu Hajar Al-Asqalani ini pernah mengarang kitab yaitu Fathul Bari yang merupakan syarah dari Sahihul Bukhari. Kebetulan kita bersempat berziarah ke Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau punya yaitu kitab yang kemudian diberi judul Qimatus Zaman. Di dalam kitab itu beliau kemudian menuliskan ada cerita, yaitu ada ulama yang bernama Ubaid bin Ya'is, bahwa Ubaid bin Ya'is saking cintanya terhadap ilmu membaca dan menulis sampai dikisahkan beliau tidak ada waktu untuk makan, sampai makan disuapi oleh istrinya saking cintanya terhadap ilmu. Bahkan ada cerita terkait Ibnu Sibawayh. Imam Sibawayh itu ahli di dalam masalah nahwu. Beliau ini diceritakan bahwa istri beliau sampai-sampai yaitu merasa cemburu terhadap keilmuan yang dimiliki Imam Sibawayh, sebab istrinya itu kemudian mengatakan, "Wahai suamiku, aku ini adalah istrimu, tolong aku perlakukan seperti kitab dan bukumu, maka kalau tidak aku ingin membakar daripada kitab Anda." Artinya bahwa ulama-ulama pada masa dulu ada banyak yang mendapatkan ilmu yaitu dari jalan bil basar dengan membaca dan bil qalam dengan menulis ataupun riset. Kemudian yang ketiga, ada ulama yang terakhir ini mendapatkan ilmu yaitu bitoriqil ilhaq, yaitu dari jalan laduni. Orangnya tidak banyak membaca tetapi banyak mengetahui keilmuan, sebab ada jalan lain yang ditempuh berupa berzikir kepada Allah dan juga beribadah. Maka wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan ilmu kepadanya. Dan boleh jadi Allah memberikan ilmu karena jalan birrul walidain, karena ketaatan yang luar biasa kepada Allah dan orang tuanya. Yaitu kita mengenal misalnya ada Imam Fakhruddin Ar-Razi yang mengarang kitab tafsir kabir, yaitu disebut dengan kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Ini dianggap menjadi orang nomor 2 terhebat setelah Imam Ghazali. Maka beliau itu suatu saat sowan kepada ulama yang ahlul ilhaq, ahli laduni. Ternyata kemudian ketika beliau sowan itu keilmuan beliau seakan hilang, maka beliau pun kemudian minta diajari oleh ulama yang ahli ilhaq. Artinya bahwa ketika Allah berikan ilmu kepada orang-orang atas dasar ibadah yang dilakukan, atas dasar futuh yang telah diterapkan Allah di dalam hatinya, maka kualitas ulama yang demikian ini luar biasa. Oleh sebab itu di era kontemporer saat ini kita pun bisa memilih, apakah kita memilih jalan mendapatkan ilmu dengan jalan istimak mendengarkan, ataukah dengan jalan bil basar wa bil qalam, dengan jalan membaca dan juga dengan jalan menulis, ataukah kita ingin mencari ilmu bitoriqil ilhaq dengan mendekatkan diri kepada Allah. Tentunya bisa kita kolaborasikan, mudah-mudahan manfaat maslahat bagi kita. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.